Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sigit Surendro. Saat ini saya berada di pos pendakian Gunung Salak dan Kawah Ratu melalui jalur Pasir Rengit, Pamijahan. Saat ini temperatur suhu udara mencapai 17 derajat Celcius di pagi ini. Oke, nantikan petualangan kami hari ini. Thank you. Inilah suasana pagi ini di base camp Pasir Rengit, yaitu base camp jalur pendakian Gunung Salak dan Kawah Ratu. Sebelah sana gerbang pendaftaran dan kita akan menuju jalur pendakian, dimulai dari sini. Oke, sebelum kita mendaki kita berdoa dulu, Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jalur awal berupa tanah dan jalan-jalanan berbatu. Peraturan di pendakian Gunung Salak melalui Pasir Rengit, minimal pendaki adalah 3 orang, dan salah satunya harus sudah pernah mendaki di sini, dan kalau belum pernah maka dibilang diwajibkan, yaitu untuk menyewa guide dari petugas di sini. Oke, alhamdulillah kita bertemu teman-teman dari Padurenan, bisa bareng jadinya. Beginilah suasana jalur-jalur awal pendakian. Oke, kita nggak lama dari pos pendakian, kita udah ketemu sungai kecil. Airnya jernih banget. Oke, sini ada percabangan, yaitu ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kiri itu menuju ke Curug Buluh, kita ngambil ke jalur yang sebelah kanan, yaitu ke Kawah Ratu. Oke, lanjut. Di sini ada percabangan jalan lagi, tapi rambunya masih jelas, masih ada plang yang menunjukkan bahwa ke Kawah Ratu itu melalui jalur yang sebelah kanan, yaitu ke sini. Di sini masih dekat dengan perkampungan, jadi masih terdengar suara alunan musik orang punya hajat, dan kadang-kadang juga suara motor atau kendaraan lainnya. Karakter gunungnya adalah gunung dengan hutan tropis yang lumayan agak lebat ya, dan indah banget. Kalau untuk karakteristik gunung, saya sangat suka gunung yang seperti ini. Hutannya lebat dan sejuk. Tapi karena kemarin sore di sini hujan, maka jalurnya lumayan becek. Ini jalur pendakiannya becek banget. Oke. Nah, seperti inilah jalur tanah. Ini ada percabangan juga, cuman sama aja.
Di awal pendakian, jalur-jalur pertama stok air insya Allah melimpah karena kita berada di samping sungai kecil. Airnya bening dan deras, banyak di awal-awal jalur pendakian. Dan untuk treknya, trek alhamdulillah sudah tertata, yaitu dengan batu yang ditata oleh pengelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan juga petunjuk atau rambu-rambu untuk menuju puncak pun banyak terlihat dan jelas. Jalurnya pun jelas seperti ini. Adem, sejuk banget di hutan. Dengar suara aliran air yang bergemericik. Adem di telinga. Biasa ngedenger suara mesin pabrik, dengar suara kayak gini, Masya Allah, nikmatnya. Oke, ini jalurnya. Jalur ada dua, mungkin itu jalur lama, dan ininya pun jelas, rambunya itu Kawah Ratu. Berarti kita ngambil jalur yang ke sebelah sana. Sepertinya ini adalah jalur yang lama, tapi ngikutin jalur yang ke atas. Alhamdulillah bonus. Jalur menuju Kawah Ratu ini banyak bonusnya, dan tanjakannya pun cenderung tidak ekstrim dan cocok untuk olahraga, dan juga cocok untuk pemanasan jika ingin naik ke gunung-gunung lain. Dan juga baik juga untuk mengenalkan alam buat anak-anak di bawah usia 7 tahun, karena tadi saya lihat juga ada yang bawa anak kecil yang sepantaran anak saya yang bontot, yaitu kisaran umur 5 atau 6 tahun. Banyak juga yang akan menuju Kawah Ratu. Cuman tadi mendapatkan peringatan kalau nanti sudah sampai Kawah Ratu, anaknya harap dijaga karena di sana kan menyemburkan asap dan mengandung belerang. Dan kadang-kadang asap itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Makanya kadang-kadang anak-anak kecil tidak disarankan sampai ke Kawah Ratunya. Mungkin hanya sampai ke kawah mati yang aroma belerangnya atau gasnya tidak begitu santer tercium. Sampai sini kita tidak melewati jalur tanah, tapi sudah melewati jalur air, yaitu jalur sungai. Kita pelan-pelan, dan kalau hujan kemungkinan airnya besar ini. Jalur ini mengingatkan saya pada jalur gede, yaitu sebelum Ciberem, air terjun Ciberem. Jalur lama, trek lama sebelum dibuat jembatan dari kayu. Kalau sekarang kan dari kayu. Nah, dulunya itu berupa sungai-sungai kecil seperti ini dan juga rawa-rawa.
Oke, kita sampai sini. Ini adalah mata air atau sumber air terakhir. Biasanya para pendaki yang akan melanjutkan ke puncak Manik Gunung Salak 1, dia akan mengambil air di sini atau mengisi stok airnya di sini. Karena setelah ini sampai dengan Kawah Ratu sudah tidak ada air lagi. Nanti setelah Kawah Ratu baru ada air lagi menjelang apa namanya, jalur Bajuri. Ini mata airnya. Mata air dari Gunung Salak. Tak heran jika perusahaan-perusahaan besar, oligarki, pemilik air kemasan mendirikan pabriknya di daerah-daerah sini antara Bogor dan perbatasan dengan Sukabumi, karena sumber airnya bagus sekali, yaitu dari mata air Gunung Salak. Insya Allah, tabarakallah. Ini mata air terakhir, sumber air terakhir. Kita lihat airnya jernih sekali. Oke, kita lanjut perjalanan. Setelah ini, kalau nggak salah, kita akan sampai ke Kawah Mati atau Kawah Lama. Dari sini samar-samar sudah tercium aroma belerang, tapi belum santer. Nah, ini petunjuknya. Ini jalur lama, sini jalur baru ke sini. Ini petunjuknya jelas sekali. Kawah Ratu ke sana, naik ke atas. Kita melewati jembatan lagi dan sepertinya ada anak sungai kecil. Wah, tapi sungainya airnya putih, tidak jernih. Sepertinya sudah terkontaminasi dengan belerang. Dan sepertinya di atas ini sudah kita hampir sampai ke Kawah Mati. Airnya terlihat putih, nggak bening ya. Dan di samping-sampingnya batunya seperti itu. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju Kawah Ratu. Let's go, Nang. Di depan sudah terlihat terang dan bau atau aroma belerangnya semakin lebih kuat dibandingkan tadi di mata air terakhir. Oh ya, ini kayaknya kita sampai di Kawah Mati atau Kawah Lama. Entah kawah ini sudah tidak aktif lagi atau kawah ini belum aktif lagi, atau apa namanya, masih tertidur. Begini suasana di Kawah Mati Gunung Salak. Mata airnya pun terlihat putih, terkontaminasi dengan belerang. Begini suasana di Kawah Mati. Dan kita melanjutkan perjalanan ke atas sana untuk sampai ke Kawah Ratunya. Seperti yang sering saya ingatkan kepada teman-teman, agar tidak menganggap remeh
sebuah pendakian. Tidak boleh menganggap remeh altitude. Jangan mengecilkan sebuah gunung. Karena semudah-mudahnya gunung, setidak tinggi-tingginya atau serendah-rendahnya gunung, dia akan menyimpan misterinya sendiri dan menyimpan bahayanya sendiri. Di sini pun di jalur Kawah Mati ini sudah memakan korban juga, yaitu pada tahun 1993. Korban bernama Supriyadi. Kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Kawah Ratu. Inilah kondisi Kawah Mati. Aroma belerang di sini lumayan kenceng ya. Seperti ini, banyak pohon rubuh. Oh, bahkan airnya mendidih. Nang. Airnya bergolak tapi tidak panas. Mungkin ini karena air terkena batu kapur atau belerang, jadi mengeluarkan reaksi sendiri berupa gelembung-gelembung seperti itu, tapi tidak panas. Airnya dingin. Itu apa? Air kena belerang jadi gitu, blebek. Bluk gitu. Foto di situ, Bu. Lagi yang foto. Ayo, jalan Om. Kaki aku. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita melewati jalur kawah, bekas kawah. Allah Akbar. Ya. Lihatlah. Ke bawah dulu. Ada pelang turun ke arah kanan. Tempat pacaran. Pacaran sini, ekor sini. Itu masih ke kiri. Ya. Enggak, masih jauh masuk ke dalam lagi. Keluar apa? Enggak, masih jauh sih maksudnya. Dalam lagi masuk. Alhamdulillah hari ini banyak temannya karena banyak yang libur, jadi banyak yang mendaki ke Gunung Salak ataupun
hanya sampai ke Kawah Ratu. Kita masih di posisi di Kawah Mati. Saya membayangkan betapa besarnya Gunung Salak saat itu sebelum meletus, karena bekas kawahnya aja, bekas letusannya saja masih tersisa sampai saat ini, berupa pohon-pohon yang kering. Sini ada polis lain, jadi kita tidak boleh melewati jalan ke sana. Mana? Onggong-onggong. Merah. Nggak tahu. Merah. Dari tanggal 20. Lihat guys, batu-batunya besar-besar di sini. Dan airnya pun sudah mulai terasa panas. Airnya campur belerang. Biasanya kalau di kampung saya di Cipanas itu air belerang ini dipercaya bisa menyembuhkan penyakit kulit seperti gatal-gatal, eksim, panu dan lain sebagainya. Ini kecil ya, ini aliran yang kecil. Nanti pas di Kawah Ratu atas puncaknya, terus kita turun, nanti ada aliran sungainya. Aliran sungainya itu hangat, dan kita pun bisa maskeran dengan menggunakan belerang ini. Airnya hangat, sekitar 50 derajat Celcius lah. Kanan saya langsung merah itu, dan baunya pun aromanya aroma belerang. Oke. Sunyi, sepi, kalau nggak ada teman mendaki. Yang lainnya sudah nyampe atas, dan yang di belakang masih menyisakan mungkin sedang istirahat. Kami di sini berdua, sepi banget. Oke, kita lanjut. Batu besar sekali. Sayangnya di mana ada space batu atau apa ya, pasti ada tangan-tangan iseng coret-coretnya. Alhamdulillah kita sudah hampir sampai ke lokasi Kawah Ratu. Lokasinya di sebelah sana. Lokasinya di sebelah sana, itu yang ngebul-ngebul itu. Terlihat dari sini sebentar. Oke, asap belerangnya terlihat jelas dari sini. Nah, tapi kita break dulu di sini untuk ngemil dan makan, mengisi tenaga lagi. Nanti kita lanjut lagi ya guys ya. Udah deket banget sana. Oke, kita break di sini. Enang. Oke, kita break dulu guys. Makan roti dan minum. Kita endorse ini Chocopai, lumayan berenergi. Kebiasaan saya yaitu setiap saya melakukan pendakian, saya tidak membawa minuman energi atau energy drink, tapi saya membawa minuman kelapa. Pokoknya dari sari kelapa, mau itu coconut atau nata de coco atau apa, pokoknya yang ada kelapa-kelapanya. Alhamdulillah bagi saya itu menambah energi dan meningkatkan stamina juga pada saat kita melakukan pendakian. Jadi nggak perlu minuman-minuman energi. Oke guys, Mas. Oke, kita hampir sampai di depan. Pengunjung hari ini cukup banyak juga. Itulah makanya pendakian
ke Kawah Ratu itu dibatasi untuk jam pendakian itu terakhir jam 11. Mungkin menghindari arah angin. Kalau di bawah jam 11 mungkin arah angin masih ke sana, saya nggak tahu mana utara selatannya ya. Kan mendung. Mungkin kalau sudah lewat dari jam 11 arah angin kemari dan itu cukup membahayakan para pendaki. Jika menghirup aroma belerangnya. Oke, kita naik ke atas lagi. Beginilah suasana di Kawah Ratu. Ini kawah gunung berapi ya guys ya, yang masih aktif sedang. Terlihat di sana kawahnya masih blok kutuk atau mendidih. Kelihatan nggak di sini? Oke, saya zoom sebentar. Nah, itu terlihat seperti lumpur lapindo ya, yang mendidih. Asap dari belerangnya pun cukup pekat. Oke, kita ke sana, spot untuk foto dan menandakan bahwa sini adalah Kawah Ratu. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di spot atau tujuan kita, yaitu Kawah Ratu yang ditandai dengan plang Kawah Ratu dengan status aktif normal. Tadi kita berangkat dari base camp pukul 7.15 dan sekarang sampai sini kira-kira sekitar jam 9.15. Berarti kita menempuh perjalanan dari base camp ke Kawah Ratu ini yaitu sekitar kurang lebih 2 jam. Demikian perjalanan kami kali ini, petualangan kami hari ini. Sampai jumpa lagi dengan petualangan kami selanjutnya. Salam damai, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.